Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya, Zemare. Masih di video Tuhan Tidak Pernah Iseng dan masih di edisi Tanya Jawab bareng Kang Ray bagian kelima. Alhamdulillah, dari adanya video Tanya Jawab ini, banyak sekali sahabat yang memberikan testi melalui DM bahwa hal ini bisa dijadikan motivasi. Terima kasih untuk DM-DM-nya yang sahabat kirimkan. Dan untuk catatan, bahwa banyak dari sahabat-sahabat yang mengirimkan DM tersebut tidaklah memfollow saya di Instagram. Oleh karena memang sahabat-sahabat banyak yang menjaga dirinya dan lebih nyaman jika tidak mengikuti saya agar tidak terjadi masalah. Demikian kata sahabat-sahabat yang DM saya. Tidak apa-apa, saya bisa mengerti alasannya. Yang pasti semoga semua apa yang saya lakukan jadi kebaikan tanpa harus banyak follower. Baiklah sahabat semua, kita langsung saja pada pertanyaan yang sudah saya kumpulkan di video bagian kelima ini yang datang dari sahabat-sahabat yang masih ada beberapa yang bertanya. Kita mulai dengan pertanyaan pertama yang dituliskan oleh salah seorang sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang, saya seorang suami yang sama kayak Kang Ray. Dan saya nonton semua video Akang. Salut. Masih ada yang kuat kayak Akang dan berani bicara kisahnya, juga jadi banyak tumpuan orang-orang belok termasuk saya. Bedanya, saya silent, dan mungkin sampai mati saya tidak akan terbuka sama istri. Karena banyak hal. Saya tidak hunter Kang, tapi cukup tersiksa ketika harus menghadapi istri di malam hari. Berbagai alasan saya lakukan agar bisa tidak tidur bareng, dan istri fine aja. Sampai saya lebih memilih kerja di luar kota dan sekali seminggu saya ketemu istri. Saya berniat ingin tetap jadi suami, tapi hati ini makin tersiksa. Dan ketika nonton video pengakuan Akang sama istri, saya jadi punya niat juga. Nah, saya ingin masukan dari Akang. Apakah sebaiknya saya terus terang atau tetap silent? Bagaimana caranya kalau harus terus terang? Dan apakah silent saya termasuk membohongi? Catatan, saya udah punya satu anak sekarang SMP, dan saya tidak mencari pasangan sejenis. Itu saja. Saya tunggu jawabannya. Thanks. Alhamdulillah. Terima kasih untuk tulisannya dan sedikit mungkin cerita mengenai kehidupan sahabat ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau di sini mungkin meminta masukan dari saya apakah harus terus terang atau tidak. Kembali lagi, setiap saat ketika saya harus menjawab pertanyaan pilihan, saya ajukan lagi kepada yang bertanya biasanya. Semua ada pada hati masing-masing. Sahabat ini bertanya apakah saya harus terus terang atau tidak. Jujur saya tidak bisa menentukan pilihan itu. Mungkin kalau meminta masukan, saya hanya ingin memberi sedikit warning atau mungkin peringatan bahwa melakukan pengakuan hal seperti ini kepada istri sangat berat dan begitu besar resikonya. Mungkin itu yang harus dipikirkan. Kalau sahabat ini memang sudah sekian lama diam atau silent tadi dan tidak mencari pasangan sejenis di luar sana, itu sudah yang terbaik. Sampai akhirnya sudah memiliki satu anak, berarti rumah tangganya baik-baik saja. Yang jadi masalah adalah hati sahabat ini mungkin tersiksa oleh karena ada perasaan beda di dalam dirinya yang seperti saya alami. Ya memang benar, saya juga sama. Tersiksa sekali selama setahun terus berpikir. Baik buruknya, bagaimana caranya,
apa yang akan terjadi, dan yang pasti saya berpikirnya sesuatu yang jelek semuanya. Jadi ketika mungkin nanti saya terus terang, pasti saya akan ditinggalkan, istri saya bakal jijik, bakal tidak menerima, bahkan mungkin pulang ke orang tuanya. Itu yang saya pikirkan. Nah, masukan dari saya, jika ingin melakukan pengakuan, mungkin pikirkan dulu lebih panjang. Pikirkan baik buruknya, pikirkan resiko terjelek atau terpahit sekalipun. Tapi ketika memang niat ingin terlepas dari segala tekanan batin, ya tidak jadi masalah kalau memang ingin melakukan pengakuan. Kalau di sini ditanya bagaimana caranya, kalau memang sahabat ini siap, siapkan mental, siapkan apa yang akan terjadi, dan siapkan semuanya terserah kepada istri. Caranya, berkomunikasilah dengan baik, buka semua apa yang ada di dalam hati, jelaskan apa yang memang kita rasakan. Semoga istri sahabat ini bisa menerima, dan mudah-mudahan bisa tetap langgeng rumah tangganya dengan segala penerimaan, dan sahabat ini terus berjuang memperbaiki diri. Kalau misalkan sebelum jujur bisa tidak mencari pasangan sejenis, tidak hunter. Nah, apalagi nanti sudah terus terang, itu akan membuat keistiqomahan sahabat ini mudah-mudahan lebih kuat lagi. Karena istri yang baik yang bisa menerima kita tidak mungkin disakiti. Itu mungkin dari saya, mohon maaf jika jawabannya kurang berkenan. Terima kasih untuk pertanyaannya. Dan kita akan lanjutkan pada pertanyaan berikutnya yang datang dari salah satu sahabat. Ingin tanya pandangan Akang tentang fenomena keluarga memaksakan kaum tertentu untuk menikah, padahal tidak ada rasa ketertarikan. Ada beberapa yang memang menikah, tapi lalu nggak lama pisah, jadi terkesan menutupi kedok. Jadi lebih baik menikah atau enggak? Menurut agama kan menikah supaya tidak berzina. Tapi jika tidak ada ketertarikan bagaimana? Terima kasih. Bisa dijawab via YouTube Kang, karena teman-teman kadang dapat tekanan dari lingkungan terdekat. Baiklah, terima kasih untuk pertanyaan ini. Dan mungkin kalau saya harus mengulas ke belakang, ini juga terjadi sama saya. Cuman mungkin saya tidak merasa dipaksa. Karena bagaimanapun orang tua tidak tahu bahwa saya memiliki perasaan dan dalam tanda kutip tertentu tadi. Tapi bertanya, terus menuntut ketika kapan menikah, kenapa belum menikah, usia kamu sudah semakin dewasa, sudah memiliki penghasilan dan sebagainya, ya itu ada. Tapi merasa dipaksa, tidak. Apalagi misalkan kalau orang tua atau keluarga tahu kita mempunyai perasaan berbeda yang tertentu tadi, dan dipaksa, kamu itu harus menikah supaya tidak merasakan perasaan tertentu, itu kan tidak mungkin. Jadi malah mungkin orang tua akan lebih menerima, karena kita memiliki perasaan tertentu, ya kita tidak akan dipaksa menikah. Cuman kalau tidak tahu, ya pasti ditanya nikah kapan, mana pasangannya, itu mungkin akan selalu. Dan itu tidak terjadi kepada kaum tertentu yang di dalam tanda kutip saja kan. Pasti orang-orang normal pun seperti itu. Kalau misalkan tidak pernah punya pacar atau tidak pernah sama perempuan, pasti kan kapan nikah, pasti seperti itu. Jadi tidak terbentuk dalam kelompok yang tertentu saja sebenarnya. Cuman kalau soal dipaksa, saya tidak begitu mengetahui apakah ada yang memaksa gitu ya. Seperti Siti Nurbaya dijodohkan, ya wallahu alam, bisa tidak tahu. Tapi kalau di sini bagaimana menikah atau enggak, kan tidak ada ketertarikan mungkin gitu. Ya memang menurut agama menikah supaya tidak sampai berzina. Tapi lebih bagusnya yaitu menikah adalah untuk melengkapi keimanan sebagai manusia. Itu mungkin yang saya tahu. Dan bagaimana mau berzina karena kita tidak tertarik. Dan mungkin ketika kita
melakukan pernikahan yang saya alami sendiri, memang ketertarikan itu akhirnya tidak jadi nomor satu buat saya. Ya, saya juga sama. Tidak ada ketertarikan untuk perempuan. Tapi ketika akhirnya saya mencoba diri saya, mencari belahan jiwa saya, wallahu alam, saya berpikir bahwa istri saya siapa tahu bisa melengkapi kekurangan hidup saya. Dan akhirnya benar. Ketika satu saat saya terus terang, istri saya siap menerima, saya terus memperbaiki, ketertarikan itu jadi nomor sekian. Tapi rasa sayang jadi nomor satu akhirnya. Saya sayang sama istri saya untuk mengkhianati. Saya sayang untuk istri saya ketika harus meninggalkan atau main-main di belakang. Sayang saya lebih besar daripada cinta saya. Jadi ketertarikan itu memang jadi bagian penting dalam pernikahan. Kalau kita tidak menarik atau pasangan kita tidak menarik kita, ya bagaimana, apalagi dalam urusan perasaan sebagai yang tertentu tadi mungkin gitu ya. Nah, tapi kan tetap ketika kita niat baik, oke lah, saya menikah, terus saya perbaiki, saya coba terus cari di mana titik kuat untuk menyayangi istri saya. Nah, di situ saya kuatkan. Itu untuk saya. Nah, untuk sahabat, kalau memang tidak ingin menikah pun, ini masukan atau mudah-mudahan jadi pandangan saya, bisa saja, tapi mungkin berilah alasan yang terbaik, berilah alasan yang bagus. Ada salah seorang sahabat yang pernah datang kepada saya, dia tidak menikah sampai usia sekitar 47 sekarang mungkin ya. Jadi dia pernah datang ketika umur 38 ke saya. Terus dia ngomong, bagaimana saya harusnya? Saya disuruh nikah terus gitu ya. Saya sarankan, ya kalau memang tidak mau nikah, beri alasan orang tua atau keluarga yang terbaik. Salah satunya yang saya sarankan adalah bahwa sahabat ini mau menyayangi orang tua sampai puas, mau membahagiakan orang tua sampai puas, atau berkarir sambil terus menjaga keluarga sampai memang berakhir segalanya. Nah, itu mungkin yang saya sarankan dan memang diterapkan, dan keluarganya menerima semuanya, bahwa sahabat saya yang datang itu dianggap sebagai anak yang berbakti ya, tanpa harus mempunyai istri misalkan, karena memang tidak ada ketertarikan itu, dan orang tuanya ya sudahlah kalau memang mau menyayangi. Tapi tetap orang tuanya katanya sebagian rasa sayang anaknya adalah menikah supaya punya cucu, punya keturunan gitu ya. Tidak salah kan, tidak memaksa kalau begitu. Tapi katanya sahabat saya jadi lebih tegar, jadi lebih bebas, tidak merasa terpaksa. Dan di belakang dia berjuang mencintai atau membahagiakan keluarganya, dia pun berusaha untuk mencari jodoh terbaik buat dia, ya perempuan. Dan dia tidak main-main dengan laki-laki atau sejenis. Nah, itu yang saya catat baik. Nah, untuk sahabat ini mudah-mudahan kalau mau menikah, kuatkan niat bahwa ketertarikan bukan nomor satu. Itu yang saya rasakan gitu ya. Pertamanya memang ya aduh, saya bagaimana menikah, saya tidak tertarik. Tapi akhirnya saya kuatkan bahwa oke, akan saya cari hal lain untuk mencintai istri saya. Ternyata tidak dapat, tapi sayang saya dapatkan bahwa istri saya menerima kekurangan saya semakin sayang. Ketertarikan itu jadi nomor sekian, walaupun tetap nomor satu di awalnya. Tapi kalau tidak pun, berilah alasan terbaik kepada keluarga. Tunjukkan bahwa sahabat di sini atau teman-teman sahabat di sini tidak mengecewakan dengan hal-hal yang lain, dan tunjukkan bahwa kita berbakti benar-benar sama orang tua. Insya Allah semuanya tidak akan merasa dipaksakan. Jikapun ada, mungkin saja sahabat-sahabat kembali lagi kepada Allah. Insya Allah pasti diberi jalan, pasti diberi segala kebaikan. Wallahu alam, diberi jodoh yang bisa menerima sahabat
apa adanya. Itu mungkin jawaban dari saya. Mohon maaf jika jawaban saya kurang berkenan, dan jika belum puas silahkan kirimkan lagi DM-nya, saya tunggu. Terima kasih untuk pertanyaannya, dan kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya yang datang dari salah satu sahabat. Halo Ray, gue salut perjuangan lo. Cuma mau tanya, kalau ternyata usaha lo bertahan jadi cowok sia-sia gimana? Maksud gue, setelah sekian lama lo nggak jalani hidup jadi gay, karena ingin masuk surga kata lo, kenyataannya lo salah. Malah yang jalani gay yang masuk surga. Udah enak di dunia dengan segala kebahagiaan menurut hati, surga dapat juga. Dan lo rugi dong. Gimana tuh? Alhamdulillah, terima kasih untuk pertanyaannya. Ya, memang ini jadi dilematik gitu ya. Sebagai manusia yang kita tidak pernah tahu apa hasil akhir kita di penghujung hidup nanti mungkin gitu ya. Tapi untuk saya, kalau misalkan di sini setelah saya berjuang, setelah saya bertahan, setelah saya berusaha tetap di jalan Allah dengan perasaan yang berbeda ini, yang menggoda ini, tapi ternyata saya salah, karena memang cita-cita saya, harapan saya, bahkan bukan cuma saya, seluruh manusia juga gitu, inginnya ke surga. Tapi kalau ternyata tidak, setelah semuanya baik-baik saja, yaitu hak prerogatif Allah. Pasti ada yang salah di dalam hidup saya. Makanya saya tidak sampai berhasil ke surga. Tapi yang saya meyakini, setiap kebaikan yang kita tanam, setiap kebaikan yang kita lakukan, kebaikan pula yang kita dapatkan. Saya juga sedikit belajar dari berbagai pelajaran atau guru atau ustadz atau para penceramah. In ahsantum asantum li anfusikum fa in asya'tum falaha. Ketika misalkan kebaikan yang kita lakukan, ya kebaikan itu untuk diri kita sendiri. Dan ketika kita melakukan sebaliknya, ya itu untuk diri kita sendiri. Dan saya yakin juga Allah Maha Adil yang tidak akan salah memberikan anugerah dan hukuman. Jadi tidak ada kata rugi untuk saya. Dan kalaupun misalkan tetap saya salah, pasti bukan dari Allahnya yang salah, tapi dari kelakuan hidup saya yang masih belum benar. Dan juga kalau ada yang hidupnya dijalani di dunia ini sebagai gay, lalu nanti masuk surga, kita tidak pernah tahu finish kehidupan manusia. Allahu a'lam bishawab. Orang yang menjalani hidup gay itu, siapa tahu di titik akhirnya dia taubat lebih luar biasa daripada kita, sehingga Allah memasukkannya ke surga. Kita tidak tahu, itu semua hak Allah. Dan yang pasti, saya hanya melakukan jalan baik, saya hanya melakukan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Semua urusan hukuman, semua urusan balasan, Allah yang memiliki segalanya. Saya tidak merasa rugi untuk berbuat baik. Saya tidak merasa rugi berjalan di trek yang baik. Sebab saya yakin kebaikan akan menghasilkan yang baik. Itu mungkin dari saya. Terima kasih untuk pertanyaannya. Dan kita lanjutkan kepada pertanyaan berikutnya. Kang, hanya ingin tahu saja, apa Akang pejuang gay yang ingin legal pernikahan sejenis? Bagaimana menurut Akang soal itu? Apa Akang setuju? Kalau misalkan dilegalkan, apakah Akang mau ikut jejak mereka atau bertahan? Terima kasih untuk pertanyaannya. Dan kalau saya ditanya di sini, apakah saya pejuang gay yang ingin legal pernikahan sejenis? Ya, jawabannya sudah jelas, bukan. Karena untuk apa saya memperjuangkan pelegalan kalau saya sendiri menikah, alhamdulillah udah hampir 20 tahun lebih mungkin, atau kurang lebih. Nah, di sini bagaimana menurut Akang soal itu? Apakah Akang setuju? Jadi kalau saya mengacu kepada apa yang diperintahkan Tuhan,
atau Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan apa yang dilarangnya. Ketika mungkin Allah melarangnya, apalagi saya sebagai manusia tidak punya hak. Tapi sebagai manusia juga saya tidak berani melarang-larang orang yang memilih ingin menikah sesama jenis. Yaitu haknya, silahkan saja. Walaupun saya yakin bahwa Allah tidak menyukai hal itu, karena memang agama manapun tidak pernah mengakuinya. Dan kalau misalkan di Indonesia sendiri diadakan atau dilegalkan, apakah saya akan bertahan atau mengikuti jejak mereka? Ya jelas, saya lebih memilih apa yang sudah indah sekarang bersama istri saya. Orang-orang yang memilih jalannya, semua ada pada pilihan masing-masing. Dan setiap pilihan, akibatnya pun bukan untuk yang lain, tapi untuk orang yang memilihnya. Itu mungkin pemikiran saya. Jadi saya bukan pejuang untuk dilegalkan. Bagaimana menurut Akang setuju atau tidak? Ya jelas saya mengikuti apa yang Allah ajarkan atau Allah terangkan bahwa hal itu menyalahi agama. Ya saya tidak setuju. Tapi begitu saya tidak setuju pun, saya artinya tidak berani melarang-larang orang lain, tidak pernah ingin mencaci yang melaksanakan pernikahan sejenis, yaitu terserah, dimana semua akibatnya bukan untuk saya. Tapi kita sudah tahu apa yang memang jadi resiko. Semuanya ada pada setiap orang yang memilihnya. Tidak berhak kita mengatur orang lain, tapi kita berhak mengatur diri kita sendiri menurut ajaran atau perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu mungkin dari saya. Mohon maaf jika jawaban saya kurang berkenan. Terima kasih untuk pertanyaannya. Dan kita akan lanjutkan pada pertanyaan berikutnya yang datang dari salah satu sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan, Ana ingin beri masukan buat ente, Kang. Jawaban ente di video kemarin mengatakan kalau gay gak berbahaya. Menurut Ane, ente salah. Karena kaum homoseks itu bahaya laten yang harus ditutup aksesnya. Lihat waria-waria makin berkeliaran, sudah tidak tahu malu nunjukin wujud laknatnya. Lihat gay-gay di TikTok, mereka ancaman yang bisa merusak generasi muda. Apakah masih ente anggap itu tidak berbahaya? Ingat, kita menghormati perbedaan, tapi tidak penyimpangan. Makhluk-makhluk sampah seharusnya dimusnahkan, jangan dimaklumi. Syukran. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk pertanyaannya dan penjelasannya yang begitu bagus, yang insya Allah mudah-mudahan mengingatkan saya juga. Mungkin saya salah dalam menjawab, tapi silakan sahabat ini untuk meneliti lagi setiap perkataan saya di jawaban kemarin, bahwa saya mengatakan apakah gay berbahaya. Ya tidak, karena memang saya melihatnya bukan karena gaynya, tapi perilakunya. Jangankan yang gay, yang orang normal, yang katanya memang dianggap tidak punya penyimpangan gitu ya. Kalau orang baik, ya bagaimana disebut bahaya? Kalau orangnya ramah, orangnya menyenangkan, bagaimana disebut bahaya? Gay pun demikian, karena memang gay pun tidak semuanya jahat. Ada yang baik, ada yang memang berperilaku biasa-biasa saja, tidak merugikan orang lain. Jadi saya tidak bisa menganggap bahwa itu bahaya. Ya tidak. Yang saya anggap bahaya yaitu perilakunya. Saya pun menjabarkan di sana ada bagian gay yang memang dianggap berbahaya, yang melakukan hal-hal pencabulan, pembunuhan, atau misalkan penculikan kepada anak orang. Ya itu berbahaya. Saya tidak mengatakan tidak berbahaya artinya dikelompokkan semuanya, tapi saya menjawab ada bagian seseorang yang memiliki kepribadian gay itu yang tidak berbahaya, ada. Dan mungkin kalau di sini dikatakan banyak waria yang berkeliaran, terus banyak gay yang ada di TikTok yang merusak generasi muda,
Iya, saya tahu dan mengerti sosial media sudah terbuka luar biasa. Tapi kita bisa apa? Memarahinya, melaknatnya, atau menyampah-nyampahi seperti kata sahabat ini. Ada pengaruhnya? Tidak. Yang bisa kita lakukan, bikin sesuatu, bikin konten yang bisa menunjukkan bahwa kita justru menunjukkan kebaikan, yang bisa menginspirasi generasi muda untuk hidup baik. Kalau kita misalkan melawan orang yang membuat konten dengan segala kesalahannya, terus kita salah-salahin tanpa memberikan sesuatu untuk generasi muda itu, ya sama saja. Makanya insya Allah saya membuat hal seperti ini ingin menunjukkan ada bagian hidup yang berkepribadian sebagai gay tapi tetap baik. Ini yang harus dihormati. Dan di sini dikatakan kita menghormati perbedaan tapi tidak penyimpangan. Nah, ini udah jelas sekali, jelas sekali. Saya setuju ini. Saya pun demikian. Dari jawaban-jawaban saya mengatakan kalau saya selalu menghormati perbedaan. Mau yang gay, yang waria, yang lesbi, atau yang maaf mungkin memiliki cacat fisik, tidak usah dibedakan, kita hormati. Tapi ketika menyimpang, nah ini yang menyimpangnya ini yang saya anggap bahaya, yang tidak bisa ditolerir. Tapi kemudian, kalau harus dimusnahkan, apakah kita harus membunuhnya? Apakah kita harus membuang jauh-jauh? Tidak bisa. Karena itu, hak Allah yang mengaturnya. Diadakannya hal seperti ini oleh Allah, jadi makna buat kita. Kalau sahabat ini merasa normal, kalau orang-orang lain yang sudah merasa normal, sehingga Allah menciptakan seseorang dengan penyimpangan seperti ini. Wallahu alam, ini dijadikan ujian untuk Anda. Apakah Anda akan membunuhnya atau menghormatinya sebagai manusia, memberikan inspirasi untuk hidup lebih baik, atau menutup aksesnya sama sekali sehingga orang itu termiskinkan atau terhina? Itu kembali kepada hati-hati masing-masing. Kalau bagi saya, selama memang manusia itu baik, tidak melakukan yang merugikan kepada orang lain, sekalipun dia kulit putih, kulit hitam, gay, lesbi, atau manusia normal sekalipun, kita hormati. Tapi ketika sudah menyimpang, memang saya juga akan ikut andil untuk misalkan memberikan nasihat atau memberikan inspirasi yang baik, bukan menyampah-nyampahi. Itu mungkin dari saya. Mohon maaf jika jawaban saya tidak berkenan, karena saya pun bukan artinya memaklumi, bukan artinya membela orang-orang yang demikian, tidak. Selama mereka baik, ya insya Allah saya hormati. Selama mereka menyimpang, di sana bagaimanapun juga dia manusia, punya kesalahan, pasti ada waktunya untuk berbuat baik kembali. Jadi kita beri kesempatan. Itu saja dari saya. Terima kasih untuk pertanyaannya, dan mudah-mudahan apa yang saya jabarkan tidak menyinggung. Terima kasih sekali lagi, dan kita akan lanjutkan pada pertanyaan yang terakhir yang dikirimkan oleh salah satu sahabat. Kang Rey, boleh tahu berapa tarif konsultasi sama Akang? Saya mau, tapi takut mahal. Alhamdulillah. Terima kasih untuk DM-nya, untuk pertanyaan ini. Kalau dikatakan saya konsultasi, saya bukan ahli atau psikolog atau dokter, enggak. Saya tidak mempunyai apa-apa. Jadi mungkin dengan saya cukup sharing, ngobrol, berbagi cerita, berbagi pengalaman, itu saja. Dan sama sekali saya tidak menentukan tarif. Tidak ada pembayaran. Bayaran saya yang terbaik adalah ketika ada yang datang kepada saya, menceritakan hidupnya, lalu sharing, mencari solusi baik-baik, bahkan bareng-bareng untuk di jalan yang baik. Itu bayaran yang sudah cukup teramat mahal, dan kita saling mendoakan. Saya tidak memaksakan untuk mengikuti saya, tapi ketika ada yang mau bareng-bareng, saya saling mendoakan.
dan itu pun bayaran yang terbaik. Jadi jangan sungkan, silahkan kalau ingin berkomunikasi dengan saya, ngobrol dengan saya, sharing dengan saya, tidak saya tarik berapapun, dan ada aturannya memang sedikit saja. Jadi saya dulu siapapun yang mau ketemu, ayo di mana kita ketemu tanpa tahu orangnya dulu. Nah, untuk saat ini mohon maaf, mungkin saya akan lebih detail nanya namanya, di mana alamat, atau saya pengen tahu mohon maaf bentuk rupa dan wajahnya, terus perniatannya apa sedikit. Nah, kemudian dilanjutkan dengan pertemuan lebih detail lagi untuk menjaga keamanan. Jangan sampai terjadi seperti dulu ketika saya ayo-ayo saja ketemu, akhirnya ada seseorang yang memang membahayakan saya terjadi kepada saya. Ya, mohon maaf untuk sekarang mungkin seperti itu. Dan yang mendm saya pasti banyak yang tidak bisa di Instagram, tapi di Facebook sama di Twitter bisa. Kenapa tidak bisa di Instagram? Yaitu saya untuk memfilter dulu. Kemudian kalau misalkan ada yang pengen DM, ini banyak yang nge-DM ini gimana? Nah, biasanya mereka nge-DM atau ke inbox dulu atau ke Twitter, Kang saya pengen DM Instagram. Nah, saya yang duluan. Jadi saya yang duluan nge-DM sahabat. Nah, ketika saya sudah DM pasti sahabat juga bisa, dan saya bisa melihat profil sahabat itu. Kemudian atau misalkan di komen gitu ya, Kang pengen DM, ya boleh saya cek dulu, dan mudah-mudahan tidak di privat, terus ada foto, gambar dan sebagainya. Kalau yang tidak jelas ya mohon maaf, mungkin saya juga tidak menganggap ini serius gitu. Kalau yang serius itu tidak menutup-nutupi gitu ya. Jadi kita jaga privasi, tapi saya juga tidak menutup kemungkinan untuk berkomunikasi sama siapa saja. Mungkin itu jawaban dari saya untuk pertanyaan terakhir ini. Terima kasih sekali lagi untuk semua sahabat-sahabat yang menuliskan pertanyaan, pernyataan, dan berbagai nasihat di sini untuk saya juga. Mudah-mudahan bisa kita lanjut nanti di video selanjutnya, karena masih saja ada pertanyaan-pertanyaan yang tersimpan. Jadi mudah-mudahan sahabat semua sehat, sahabat semua diberikan berkah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sama-sama berjuang di jalan baik. Mudah-mudahan kebaikan yang kita dapat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.